Waktu kita berdoa supaya plong hati, taruh dalam kata-kata, nggak harus fasilida. Kan bukan untuk ditunjukkan ke orang lain. Tetapi untuk mencurahkan hati kita, Tuhan pakai satu sarana juga, yaitu kata-kata yang keluar dari pikiran yang menata. Dan taruhlah dalam kalimat-kalimat yang sejujur-jujurnya dari hatimu terdalam. Tuhan, aku begini dan begitu. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Ambil Alkitab dan catatan, shalom kepada semua. Kita belajar dari seorang pribadi yang luar biasa, yaitu Daud namanya. Berikan judul tema kita hari ini, Doa Daud. Simple, sederhana, dua kata. Doa Daud, tetapi tidak semudah yang kita kira. Dalam sekali hubungan Daud dengan Allahnya. Mazmur 86 ayat 1-3. Di Alkitab kita diberi judul doa minta pertolongan. Karena Daud ini adalah seorang yang syarat dengan masalah. Hidupnya itu penuh dengan geronjalan. Tapi seperti Daud, kita bisa tiru hatinya yang luar biasa. Ini orang bukan tanpa salah. Tapi dalam doa-doanya kita bisa temukan bukan hanya Daud itu bergumul dengan sesuatu, tetapi kita bisa menemukan sumber pengharapannya. Yang membuat doa kita luar biasa bukan kitanya, tapi kepada siapa kita berdoa, ada pribadi yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Doa kita nggak sempurna, kita juga nggak sempurna, apalagi kita. Tetapi kepada siapa kita berdoa, pribadi itu sempurna. Kabar baik, tidak perlu sempurna doamu untuk dijawab Tuhan. Yang penting hatimu dan hatiku tulus seperti Daud mengejar hati Bapa. Doa Daud, pasal 86 ayat pertama. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Sayang sekali. Di ayat pertama tidak ada penjelasan. Biasanya kan ada penjelasan sebuah nyanyian ziarah atau ketika dia berada di mana. Sulit untuk ditemukan di saat kapan Daud menggubah Mazmur ini dari doanya secara pribadi. Tapi kalau kita mengerti dan kita membaca cerita Daud, apalagi biografinya di Alkitab, hidupnya dia itu penuh masalah loh. Sekalipun dia adalah seorang raja dan nabi sekalian. Dan Daud ini adalah nenek moyang Yesus Kristus, raja yang sangat diurapi, berkenan kepada Allah. Tuhan itu sangat cinta. Tapi Tuhan tidak meluputkan dia dari masalah. Tuhan itu menyertai dia dalam permasalahannya. Dari doa-doanya kita tahu bahwa orang ini punya banyak musuh. Terjadi peperangan rohani. Jadi gak peduli doa Daud ini ditulis kapan di dalam sejarah hidupnya, doa ini relevan untuk setiap perjalanan hidupnya Daud dan hidup kita hari ini. Karena hidup kita juga ditempa dengan berbagai macam masalah. Makanya itu pertama-tama disebut ayat 1 bunyinya doa Daud. Cukup sih, ini doa bisa kita bawa. Puji Tuhan, Alkitab di tangan. Setiap mazmur-mazmur ini akan menyertai kita sampai mati. Jadi saya suka sekali. Ini bukan doa sekali-kali. Doa di Mazmur-Mazmur yang kita baca, termasuk Mazmur 86, setiap kali kita bisa ulangi. Tapi jangan jadikan hafalan, pahami spiritnya. Tangkap roh di balik setiap doa ini. Agar supaya kita bisa meniru hubungannya dengan Allah. Saya kasih satu bocoran yang mungkin Anda tidak temukan. Di sepanjang Mazmur 86, Daud memanggil Tuhan dengan bahasa Ibraninya Adonai. Selama berapa kali nggak tanggung-tanggung, 7 kali Daud menyebutnya Adonai. Kata Adonai itu artinya master atau majikan. Menunjukkan bahwa dalam doa, Daud itu menundukkan diri penuh kepada Allahnya. Daud nggak sok-sokan kalau doa itu tidak menantang Tuhan. Doanya dia juga bukan mempertanyakan, meragukan, sekalipun dia penuh dengan kebimbangan dari waktu ke waktu, tapi yang dia bimbangkan bukan Tuhan. Dia itu goyang akibat tekanan kehidupan, tapi sama Tuhan dia nggak pernah goyang. Dia menyebut Tuhan itu master, majikannya, 7 kali Adonai. Menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya jadi gurunya. Tuhan itu juga terutama menjadi majikan.
Ini yang disebut total lordship. Kebanyakan orang jadikan Yesus hanya juru selamatnya. Dikit-dikit minta diselamatkan, tapi nggak pernah jadikan Yesus itu Tuhan, Lord, majikan. Tidak sedikit yang menganggap Yesus itu guru. Terima sih pengajarannya, tapi nggak mau menundukkan diri di area tertentu. Daud tidak begitu. Kali 7 dia menyebut Tuhan itu majikannya. Dia itu totalitas sama Tuhan Yesus di Perjanjian Lama. Dia totalitas sama Allah Israel. Dia menganggap Tuhan itu bosnya. Tuhan punya kata pertama, kata terakhir. Kalau Tuhan ngomong sesuatu, dia nggak bisa apa-apa. Keputusan itu di tangan Tuhan. Sekalipun Daud itu raja, bayangkan. Dia raja berarti hamba. Kita ini loh hanyalah hamba. Seringkali kita itu menunjukkan sikap kurang bagus. Kita nganggap seolah-olah kita itu lebih tinggi dari Tuhan Yesus. Doa itu nggak lebih daripada menjadikan Tuhan itu Santa Claus kita atau Sinterklas. Tuhan begini, Tuhan begitu. Anak-anak Tuhan hari ini kok beda sama Daud ya? Tuhan itu jadi hamba kita. Tukang jawab doa kita. Tukang nyelamatin kita atau selamatkan. Kalau bagi Daud, Tuhan itu Tuhan. Adonai, Master, Tuhanku, total lordship. Dia tunduk pada ketuhanan Yesus Kristus di Perjanjian Lama. Kita tunduk pada ketuhanan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Submission, penundukan diri. Loyalty atau loyalitas yang tidak mendua hati. Kalau kita doa itu harus tunduk pada Allah. Doa Daud, sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Dia berkata sendengkan. Kata sendengkan telinga sini, ini artinya bow down your ear. Orang kalau tunduk gaya orang Korea, orang Jepang kalau sapa sesamanya kan pakai kau tahu gini, menundukkan diri seperti ini. Tetapi Daud berkata, tolong Tuhan bow down. Tolong Tuhan sendengkan atau tekuk telingamu sedikit ke angleku. Berapa derajat ke arahku. Ini permohonan yang tulus. Seringkali Daud seperti kita ternyata merasa nggak cukup imannya sampai perlu difur oleh Allah. Tolong sendengkan telinga, berapa derajat ke arah saya karena suaraku kurang keras. Mungkin aku terlalu lemah gara-gara problema. Daud punya problem itu besar-besar loh. Kalau kita tekanan hidup, kalau Daud tekanan nyawa. Dari sejak sebelum jadi raja aja dia dikejar-kejar seperti hewan buruan. Dia dikejar bak buronan. Raja Saul mau mengambil nyawanya, mau mencabut nyawanya dari bumi. Nantinya Daud menghadapi Filistin. Ada satu waktu dalam biografinya dia harus berperang lawan Amalek. Amalek yang sebelum sampai ke kemah musuh, dia mau dirajam sama orang-orangnya sendiri karena mereka semua kepahitan. Kok Tuhan izinkan perkara seperti ini terjadi atas hidup mereka karena mereka kehilangan istri dan anaknya, semua ditawan oleh musuh. Daud ini ya masalahnya itu gajah-gajah, kelas kakap semuanya masalah besar. Jadi tidak heran Daud merasa lemah kerap kali. Dia merasa imannya nggak cukup, nggak sebesar masalahnya. Mungkin juga bisa jadi di dalam kasus Batsheba, Daud nggak hanya sekali saja bersalah. Ini orang bukannya tanpa masalah, dia juga bukan tanpa salah. Pernah sekali lagi ada kasus sensus. Puluhan ribu orang mati gara-gara itu, gara-gara dosa Daud. Ternyata Daud punya dosa, bukan hanya sebatas perzinahan, pembunuhan Batsheba dan suaminya Uriah. Daud juga pernah salah dalam hal kesombongan. Pernah angkuh hatinya, gara-gara itu malaikat maut menghampiri kerajaannya. Daud itu mungkin berkata sendengkan telinga karena dia merasa nggak layak seperti kita. Bukan hanya dia rasa nggak kuat. Kalau nggak kuat tuh biasa, ada dan saya juga kerap kali merasa nggak bisa percaya, ragu bimbang. Daud juga merasakan, tapi Daud juga merasa nggak layak. Aku ini orang berdosa, akankah doaku didengar? Jangankan dijawab,
Makanya Daud berkata, sendengkan telingamu. Kata sendengkan di situ itu luar biasa relevannya dalam kondisi kita. Kalau kita menganggap Daud itu kan beda, Daud kan nggak sama. Daud kan nenek moyang Tuhan, Daud itu kan raja besar. Dari ayat 1 saya langsung nangkep. Daud sama seperti Elia, dia hanya manusia biasa yang syarat kelemahan. Buktinya, dia nggak yakin kalau doanya itu akan cukup mencapai pintu Tuhan. Dia merasa doanya itu tidak kesampaian. Makanya dia berkata, sendengkanlah telingamu, bow down your ear. Tolong ditekuk berapa derajat ke arahku Tuhan. Tolong difuri aku ini. Tolong mengalahlah. Kalau dilihat dari kriteria, saya diskualifikasi ya Tuhan. Doaku itu gak bisa, gak akan terjawab. Karena gak layak aku masuk ke dalam hadirat-Mu. Hari ini aku bersalah di hadapan Tuhan. Atau minggu ini aku lagi lemah-lemahnya iman, sendengkanlah telingamu. Dari ayat 1 kalau jadi firman berarti Tuhan itu maha ngalah sama kita. Jangan pernah kita itu gak berdoa gara-gara kita merasa gak layak. Berarti kita gak menghayati ayat pertama. Tuhan itu maha mengalah. Tetap berdoalah sekalipun Anda rasa gak layak. Ketika Anda rasa lemah, gak mampu berdoa, tetap berdoalah. Kalau Anda percaya ayat pertama itu juga untuk Anda, berarti Tuhan itu mengalah. Kalau doa kita sampai ke Tuhan itu bukan karena doa kita nyampe, tapi karena doa kita dijemput sama Tuhan Yesus. Karena doa kita itu dibawa sama Roh Kudus. Itulah sebabnya saya suka sekali berbahasa roh, berbahasa lidah. Bukan untuk sok-sokan, untuk tunjukkan ke orang, tapi itu bahasa doa. Dan saya senang sekali kalau bisa menyembah bersama-sama dengan saudara seiman yang kepenuhan. Karena waktu kita doa seperti itu, bukan dengan kemampuanku. Doaku itu dibawa Roh Kudus ke tata Bapa. Dalam bentuk keluhan tak terucapkan, dan Bapa tahu apa yang didoakan oleh Roh itu melalui diriku. Sendengkanlah telingamu. Ketika kita merasa tidak mampu, malah justru harus berdoa. Jangan lari dari hadirat-Nya. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Sebab sengsara dan miskin aku. Poin pertama saya tunjukkan doa Daud ya. Garis bawahi kata jawablah aku sebab. Jawablah aku sebab doa harus beralasan. Tulis poin pertama, doa yang beralasan itulah doa Daud. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Daud mengakui keadaannya dan Daud menaruhnya dalam kata-kata yang jelas. Tuhan, aku ini sengsara. Nggak tahu Daud ngalami apa, entah dia sakit atau apa, atau dia disakiti oleh seorang sahabat. Karena Daud berkali-kali dikhianati oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dia berkata sengsara dan miskin aku. Dia tunjukkan pada Tuhan kondisinya yang tidak membanggakan. Tidak ada sesuatu apapun lagi atau terlalu banyak sesuatu yang bisa dia andalkan. Dia berkata, sengsara dan miskin aku terpuruk sekali. Daud bisa menata dalam kata-kata kondisi hati dan keadaan hidupnya. Kita tidak perlu fasih lidah waktu masuk hadirat Allah. Tapi doa harus dipikirkan matang-matang. Sebab Tuhan tidak suruh kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati saja, atau emosi dan perasaan, atau dengan kekuatan. Tuhan juga suruh kita mengasihi Dia dengan akal budi. Use your mind. Pakai akal sehat kita. Waktu kita berdoa supaya plong hati, taruh dalam kata-kata, nggak harus fasih lidah. Kan bukan untuk ditunjukkan ke orang lain, tetapi untuk mencurahkan hati kita. Tuhan pakai satu sarana juga, yaitu kata-kata yang keluar dari pikiran yang menata. Dan taruhlah dalam kalimat-kalimat yang sejujur-jujurnya dari hatimu terdalam. Tuhan, aku begini dan begitu. Sebab kata-kata itu nanti akan kembali pada dirimu sendiri, sehingga kita bisa introspeksi dan kita bisa menata perasaan kita. Kata-kata itu akan menjadi guideline atau menjadi tongkat penuntun kita saat berdoa. Sehingga nanti kita juga bisa tahu bagaimana doa kita akan dijawab. Ketika dijawab oleh Tuhan, kita bisa melihat benang merahnya. Makanya biasakan kalau berdoa itu bukan asal-asalan. Dan doa yang salah juga akan ketahuan. Masuk hadirat Allah, marah-marah. Doanya pakai emosi. Yang maksudnya emosi di sini bukanlah terharu di jama. Emosi di sini karena luapan hati yang marah sama Tuhan, kecewa, tuding-tuding Tuhan. Doa seperti itu tidak intelektual. Karena doa seperti itu terbawa emosi.
Sedangkan kita lebih baik jangan banyak bicara, jangan banyak berkata-kata kalau masuk ke hadirat Allah. Banyak mendengar dulu, lalu sekalipun Tuhan Maha Tahu, taruhlah dalam kalimat-kalimat yang benar waktu menghampiri Allah yang patut Anda respect, yang patut kita hormati. Seolah-olah seperti kita bicara sama seorang yang kita kagumi, atau bicara sama orang tua, atau seorang yang senior sekali, seorang pejabat tinggi. Bukan ada gap atau ada distance seperti ada satu jarak, bukan. Tapi juga nggak boleh ngawur, doa itu tidak boleh latah. Dan setiap kata-kata bukan dipikirkan matang-matang sebagai performa, tapi setiap kata-kata pikirkan matang-matang, apakah itu dari hatimu yang paling setulus-tulusnya, dan pikirkan secara matang apakah hal itu berguna bagi situasimu. Atau justru doa itu membuat Anda tambah satu dosa. Banyak orang kalau doa marah-marah sama Tuhan tuh nambahin dosa. Mendingan gak doa, masuk ke hadirat Allah cuman maki-maki Tuhan. Itu kan dosanya tambah satu lagi. Lebih baik kita memikirkan, pakai inteligensi kita. Use your intelligence. Ini doa seperti ini, keluar dari hadirat Allah, aku semakin terpuruk. Masuk minta tolong sama Tuhan, keluar jadi musuhnya Allah. Mendingan diam dulu, dengarkan, taruh dalam kata-kata. Prayer should be well thought of. Doa harus dipikirkan matang-matang. Doa itu harus keluar dari akal budi yang penuh dengan firman. Dan terbaik tentunya kalau Anda menata kalimat, janganlah kita menggunakan perkataan kita untuk membuktikan diri di hadapan Tuhan, mengapa Tuhan harus jawab doa kita. Seperti Daud, mendingan kita itu appeal, kita itu naik banding pada belas kasihan Allah. Mending kita cetuskan, kita beberkan alasan-alasan mengapa kita butuh Tuhan. Daripada kita membeberkan alasan mengapa Tuhan harus menjawab kita sesuai ekspektasi, sesuai harapanku, daripada begitu, lebih baik lagi jikalau kita membeberkan di hadapan Tuhan dengan rendah hati, mengapa kita sangat memerlukan Dia. Dan minta sama Tuhan belas kasihan, Tuhan tolong mengalahlah sama saya. Aku yang kurang pintar, yang bodoh ini dungu seperti hewan, kata pemazmur lainnya. Tapi aku mau tetap di dekatmu, aku mau tetap berada dekatmu. Tuntun bimbing aku, beri aku akal budi yang lebih tinggi. Kalau aku tidak mengerti, beri aku iman Tuhan untuk percaya. Kasih aku ketabahan dalam jiwa, agar aku jangan berdosa dengan mulutku di hadapanmu. Ajari aku untuk bersyukur kepadamu. Tuhan, Engkau tidak harus jawab aku, tapi sendengkan telingamu. Aku ini gak tahan Tuhan, kalau bukan Engkau siapa lagi? Sebaliknya jangan begini. Kenapa Engkau tidak menolong aku? Aku teriak-teriak juga tidak didengarkan. Kenapa Engkau memberiku telinga yang tuli? Kenapa Engkau tidak mengindahkan setiap doa yang keluar dari mulut saya? Jangan begitu, tapi lebih baik, Tuhan, kalau bukan Tuhan, siapa lagi aku pergi? Kepada siapa aku datang meminta bantuan? Tuhan, aku memang bukan siapa-siapa, aku tidak layak. Tapi Tuhan, aku ini anak-Mu. Belas kasihani aku ya Bapa. Pada saat aku tidak paham, Tuhan beri saya kasih karunia untuk bisa tetap tinggal dalam hadirat Allah. Sekalipun aku seperti dungu, aku dungu seperti hewan. Tapi Tuhan kasih aku roh yang sabar, hingga nanti Engkau akan menunjukkan pertolongan-Mu yang ajaib. Bantu aku percaya, kalau segala sesuatu akan indah pada waktumu, bukan waktuku. Dan beritahu aku step-step langkahnya, 100 meter ke depan jikalau aku tidak bisa lihat kilometeran. Apa yang harus kulakukan? Atau apa yang jangan? Bantu aku melihat yang short term dulu, yang jangka pendek. Jikalau jangka panjang masih misteri di depan. Dengan begitu, Anda berdialog dengan Tuhan, sekalipun Tuhan Maha Tahu. Anda tidak maha tahu, kita ini nggak maha tahu. Jadi dengan menata dalam kata-kata yang setulus-tulusnya, namun kata-kata yang baik dan benar di hadapan Tuhan, kata-kata yang berguna untuk situasi Anda, dengan Anda menata itu,
rohmu terarah. Dan kita nggak akan berdosa dalam doa. Nanti lihat ya, masalah keluarnya, solusinya lebih cepat, bukan lebih lambat. Tapi kalau enggak, sebaliknya, maksud hati sih mau masuk hadirat Allah cari solusi, malah komplikasi. Doa yang beralasan itu doa Daud. Kalau Anda baca sendengan telinga lalu dari kalimat, jawablah aku sebab, jawablah aku karena, kita tahu dia beralasan. Tapi jangan berhenti sampai beralasan. Doa harus beriman. Tulis yang nomor 2. Doa yang beriman, itulah doa Daud. Peliharalah nyawaku, ayat 2. Sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. I love this, ayat 2. Daud berkata, peliharalah nyawaku, kemungkinan besar dia sedang dalam bahaya. Kayaknya ini masalah perang. Peliharalah nyawaku itu berarti ada musuh yang nyata, sekali lagi hendak mencabut nyawanya. Ini kemungkinan bukan di zaman Saul atau sudah di zaman pemerintahannya. Karena Daud mengalami mara bahaya lebih dari 1-2 kali. Peliharalah nyawaku. Ayat ini menghibur saya. Berarti kalau saya berkaca, bercermin dengan Daud, masalah saya nggak segede masalah dia. Saya nggak sampai pada titik peliharalah nyawaku. Beberapa di antara kita mungkin juga sudah alami itu. Kita kena penyakit yang mematikan. Divonis tinggal berapa bulan. Nah, Daud juga mengalami yang seperti itu, tapi dia bukan mati karena jarum kemoterapi. Dia nyaris mati karena pedang dan perang. Peliharalah nyawaku, ada orang yang mau membunuhku. Ada orang atau kelompok orang yang mau mencelakakan aku. Waktu saya baca ayat 2, belum lagi lanjut ke kalimat berikutnya. I see my problems in David's problems. Saya bisa lihat problema saya di dalam problemanya Daud. Saya terhibur. Alkitab ini real, Alkitab ini sangat mendarat. Tokoh-tokohnya itu, nggak ada superhero semuanya. Semuanya manusia biasa seperti saya, termasuk Elia. Dicubit sakit, ditinggal kesepian. Ketika tidak ada kepastian, yang cenderung kita rasakan adalah kebingungan. Persis seperti kita. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasih. Wow, ini bukan pesimis, ini optimis sekali. Because I am loved, itu pengakuan iman. Sebab aku orang yang kau kasihi. Doa Daud bukan hanya beralasan mengapa dia butuh Tuhan, tapi dia beriman sama Tuhan. I am loved, I am not forgotten, aku tidak dilupakan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah kau tinggalkan. Wah, ini kan ngaku-ngaku, ini namanya GR. Ini gede rasa namanya. Ini bukan self-confident, ini God-confident. Ini bukan percaya diri, ini percaya Tuhan. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Inilah bedanya orang-orang dunia yang berpikiran positif saja atau belaka. Itu namanya self-confidence, rasa percaya diri. Kalau ini God-confidence atau godly confidence atau rasa percaya kepada Tuhan. Dia beriman, dia berada di map atau berada di petanya Allah. Dia berada di radarnya Tuhan. Dia berkata, I am loved. Sekalipun kondisi menunjukkan sebaliknya, kayaknya Tuhan lupa sama saya. Kanan kiri mungkin teman-temannya yang lemah iman, sahabatnya mempengaruhi. Sudahlah, seperti istri Ayub yang menyarankan, kutuki saja Tuhan. Apa bedanya jadi orang percaya dengan enggak? Apa bedanya engkau mengabdi pada Allahmu atau tidak? Buktinya hidupmu juga sengsara, keadaanmu terpuruk, nyaris terbunuh lagi. Mungkin musuh akan berhasil sebentar lagi. Dasar orang kalau sudah pesimis kan panik. Kalau panik kan sudah imani yang negatif. Tapi Daud menolak itu semuanya. Seperti sekali lagi ketika dia di Siklak. Seperti waktu itu dia api-apikan dirinya. Atau mungkin ini ditulis waktu itu, siapa tahu. Dia berkata, peliharalah nyawaku. Aku tidak akan mati. Sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkan saya. Sebab saya, hambamu ini percaya kepadamu. Doanya beriman. Ya. Memang doa harus GR sih. Ada satu hal ini nggak boleh hilang dari doa. Tanpa ini, kita nggak bisa berdoa. Iman. Dan iman itu bukan perasaan percaya. Iman itu percaya. Kadang-kadang kita merasa kita sudah nggak beriman lagi. Nggak juga sih, perasaan bisa menipu. Kita masih beriman.
Mungkin iman kita nggak lagi serasa gunung. Bukan rasa stroberi yang manis. Iman kita sudah rasa biji sesawi. Seolah tinggal sisa. Nggak apa-apa, itu tetap iman. Kalau hati masih bisa marah, kecewa sama Tuhan, itu berarti masih punya iman. Cuman energinya energi yang salah. Dipakai untuk perkara yang wrong. Perkara yang melawan Tuhan. Iman kita itu nggak bisa lenyap, hilang. Karena iman kita itu tidak datang pergi. Selama Roh Kudus masih tinggal di hatimu, Anda bisa beriman, saudaraku. Tapi iman itu harus dikobarkan lewat pengakuan. Nah, kalau pengakuan kita itu membunuh diri, ya apa kata? Tapi kalau pengakuan kita itu mengobarkan karunia, dia berkata, peliharalah nyawa, sebab aku orang yang kau kasihi. Doa Daud adalah doa yang beriman. Tirulah. Berikutnya ayat 3, Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Imannya tidak diragukan. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Ini doanya belum dijawab. Nanti kalau Anda lihat ayat-ayat berikutnya yang saya nggak bahas di saat teduh bersama hari ini, Daud itu masih terus lanjut sembahyang. Jadi di ayat 3, dia masih bergumul berdoa. Dan dalam doanya, dia belum melihat jawaban apalagi mujizat Allah. Engkau adalah Allahku di sini adalah pengakuan lanjutan. Kasihanilah aku ya Tuhan. Engkau adalah Allahku, dalam bahasa saya begini. Jika engkau belum, engkau tetap adalah. Catat ini. Kita harus bisa pengakuan imannya itu sejauh itu. Jikalau engkau belum titik-titik isi sendiri. Jikalau engkau belum menyembuhkan aku. Jikalau engkau belum bantu aku keluar dari hutang ini. Jikalau engkau belum keluarkan aku dari penjara. Jikalau engkau belum bla bla bla. Jikalau engkau belum, engkau tetap adalah. Bisa nggak kita bilang begitu? Jikalau engkau belum menyembuhkan aku, engkau tetap adalah Yehovah Rafa. Jikalau engkau belum sembuhkan saya, engkau tetap adalah Allah yang menyembuhkan. Itulah artinya Yehovah Rafa. Jikalau engkau belum mengeluarkan aku dari penjara, you are still my deliverer. Engkaulah tetap Tuhan yang menyelamatkan atau yang melepaskan. Engkau tetap adalah Tuhan Allah yang menuntun bangsa Israel keluar dari Lautan Merah, sekalipun aku masih belum keluar dari penjara. Jika engkau belum, engkau tetap adalah. Itu maksudnya di ayat 3a, engkau adalah Allahku. Is he still your God if he doesn't perform a miracle for you? Apakah dia tetap adalah Allahmu? Jikalau Tuhan belum melakukan sebuah mujizat untukmu. Daud itu menyebut Allahnya Adonai. You are still my Lord. Engkau tetap majikanku. Engkau majikanku bukan karena engkau memberi sesuatu. Engkau majikanku karena aku milikmu. Aku sudah kau beli. Aku berhutang budi. Sebaliknya Tuhan gak hutang apa-apa. Kita sebut Yesus itu Tuhan karena dia membeli kita di kayu salib. Dia menebus kita. Kita ini produk masuk neraka. Tapi sekarang jadi produk kasih karunia. Jadi dia menjadi Tuhan kita. Tidak perlu buktikan apa-apa lagi. Kalau Tuhan sembuhkan, kalau Tuhan selamatkan, kalau Tuhan berkati. Baru engkau adalah Allahku. Telat saudaraku. Tanpa itu semua, dia sudah menjadi Allah kita. Kita ini miliknya. Tanpa tebusan pun kita ciptaan. Sebelum kita ditebus terima Tuhan, dari sono-sononya, dari sananya kita itu sudah miliknya Tuhan, tapi memberontak. Jika engkau belum, engkau tetap adalah. Itu iman. Itu iman. Karena dia begitu teguh fondasinya pada Adonai. 7 kali dia menyebut Tuhan di sini adalah Tuhannya. Pemilik jiwa atau penguasa jiwanya. Bosnya, majikannya. Gak heran. Dia kalau doa gak coba-coba. Daud gak gini loh. Aku coba Tuhan, gak berhasil. Aku akan coba Allah lain. Kalau aku coba cara Tuhan gak berhasil, maka aku akan mencari jalan pintas, caraku sendiri. Biarkan kehendakku, bukan kehendakmu yang jadi. Daud gak gitu. Karena dia sama Tuhan itu grounded, rooted, berakar, bertumpu. Adonai 7 kali, loyalitas, tidak ada duanya. Submission, penundukan diri,
tidak heran. Yang ketiga, doa Daud itu bertekun. Doa yang bertekun adalah doa Daud. Sebab kepadamulah, ayat 3b, aku berseru bukan sekali-kali atau setengah hari, sepanjang hari. Itu setiap masa. Daud ini, saya rasa dia punya prinsip perjanjian baru. Karena di dalam dirinya tinggal Roh Kudus yang sama, yang mengajarkan semua firman Tuhan. Yang menuliskan, yang menginspirasi dan mengilhami penulis-penulis perjanjian baru. Dia itu membuat kesusahan sehari hanya untuk sehari, seperti pengajaran Yesus. Jangan kamu khawatir, kesusahan sehari hanya untuk sehari. Jadi kalau Daud berkata sepanjang hari, bukan hanya hari itu, lalu besok dia berubah setia. Karena Daud itu menghadapi masalah itu hari demi hari. Dan dia menghadapinya sehari untuk sehari. Kesusahan sehari hanya untuk sehari. Kalau dia berkata sepanjang hari, berarti setiap hari. Dan setiap hari bukan setengah hari, berarti dari pagi sampai malam, dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari dia melek mata sampai tidur kembali. Tuhan tetap satu-satunya pegangannya. Doa yang bertekun. When David relies on God, he relies on God. Kalau Daud bergantung sama Tuhan, dia sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan. Dia nggak coba-coba imannya. Dan tidak pura-pura. Dan tidak berkata, jikalau seolah-olah ada syarat conditional. Kalau Tuhan tidak jawab, maka jangan salahkan aku loh ya, jikalau aku meninggalkan Tuhan. Atau jangan salahkan saya jikalau saya pakai cara saya. Daud tidak begitu. Sebab kepadamulah loyalitas, submission, penundukan diri, Adonai 7 kali. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. You're my only hope. Kau satu-satunya harapanku. Bulat. Bukan segitiga atau kotak. Imannya itu bulat. Nggak gede, sendengan telinga, tolong mengalah. Tapi bulat. Bukan size-nya biji sesawi, itu bulat. Meskipun kecil sekali. Nggak apa-apa iman Anda pas-pasan. Asal bulat hati untuk percaya sama Tuhan. Doamu harus bertekun. Tidak boleh pelin-pelan. Pray until something happens. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. 1, 2, 3. Doa Daud seperti apa? Doa yang beralasan. 2, doa yang beriman. 3, doa yang bertekun. Haleluya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen. Agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.